Baik, di sini kita ambilin dulu end device, kita ambil PC, kemudian PC ya Bapak Ibu, PC, kemudian switch di network device, kemudian pilih switch, kemudian pilih switch 2960. Di network device, kemudian pilih switch Pak. 2960. Kemudian kita hubungkan. Kemudian kita menggunakan kabel strike. Yang ini ya Bapak Ibu, strike. Kabel strike. Nah, ini di sini kita menggunakan kelihatan Bapak Ibu, ini kelas CNA D ya. IP-nya misalkan 192.168. Nah, ini kita isi IP address. Ini IP addressnya ya, 192.168.40.0/24. Mau menggunakan /24 atau slash yang lain? /24 atau mau pakai /25, 26? 24 aja. /24. Ini kita kasih IP ya. Jadi kalau switch tadi kita tinggal pasang tadi. Desktop IP configuration. Di sini kita isi IP address 192.168.40.2 ya. Subnet masknya adalah 255.255.0. Gateway-nya nggak usah kita isi dulu. Kelihatan nggak belakang?
Oh, ini kelihatan. Bisa Mbak ya. Empat puluh titik dua. Kalau sudah PC 1 PC 1 itu 40.3. Subnet masknya 255.255.255.0 karena /24. Yang keduanya ini 43. 192.168.40.3. Kemudian PC 2 40.4. Lanjut PC 3. PC 3 atas ini ya. PC 3 itu 4.5 ya. 2, 3, 4, 5. Baik, kalau sudah Bapak Ibu, PC 4 PC 4 itu 192.168.40.6. Subnet masknya 255.255.255.0. Baik, lanjut ke PC 5. Yang terakhir ya, PC 5. PC 5 192.168.40.7. Sudah semua? Nah, jika sudah, kita lakukan ini ya. Tadi sudah menghubungkan komputer dengan switch, kemudian kita melakukan pengujian. Pengujiannya dengan ini sudah memberikan IP address, kemudian lakukan pengujian konektivitas antar komputer.
Pengujiannya seperti apa? Pengujiannya dengan menggunakan apa? Ping. Misalkan kita ping dari PC 5 deh. Dari PC 5 kita ke command prompt. Untuk mengetahui IP address, perintahnya apa? ipconfig. Nah, ini ipconfig untuk mengetahui ipconfig. Ini adalah perintah untuk mengetahui IP address pada sistem operasi Windows. Kalau di Linux, ifconfig. Kemudian kita tes koneksi ping 192.168.40.2. Hasilnya reply. Kita ping lagi ke berapa nih? 40.3. Reply juga. Dan ke 40.4 reply. 40.5 reply. 40.6 reply juga. Jadi sudah reply semua ya, dari PC 5 ke PC 0, 1, 2, 3, 4, 5. Apakah ada yang unreachable? Reply atau unreachable? Reply ya. Kalau unreachable berarti ada yang tidak terhubung. Ada yang salah. Salah kabel atau salah konfigurasi IP address. Baik, sudah reply semua Bapak Ibu? Apakah ada yang unreachable? Reply semua ya? Baik, kalau reply kita lanjutkan lagi. Di kabel sini Bapak Ibu sekalian, koneksi itu ada namanya kabel konsol. Ini kabel konsol. Nah, kabel konsol ini digunakan untuk mengkonfigurasi switch atau router tadi. Jadi pertama kali kita mengkonfigurasi menggunakan antarmukanya adalah kabel konsol ini. Jadi kabel konsol ini satu sisi adalah serial, satu sisinya lagi adalah RJ45. Caranya adalah misalkan di sini saya hubungkan ke PC 2. Diklik kemudian pilih RS232. Klik dulu. Misalkan dari PC sini kita pilih konsol atas ya. Konsol kemudian di PC 2-nya ke RS232. Baik, saya ulangi. Ini saya hapus dulu ya. Hapusnya pakai ini ya Bapak Ibu. Kalau mau hapus pakai yang lambang X.
Ini buat delete. Delete. Ini delete. Saya tambahkan lagi nih, saya ulangi menggunakan kabel konsol. Ini kabel konsol, kita klik pada switch, itu pilih konsol. Console ya, yang warna hitam. Kemudian ke PC, sini ada RS232. Oke. Satu sisi tadi kalau di switch-nya itu port konsol, kalau di PC port RS232. Sudah semua? Lanjut. Nah, tadi port konsol itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ini port konsol. Ini konsol, ini juga konsol. Jadi konsol. Nah, ini. Jadi tadi kalau tadi yang ke switch itu menggunakan ini RJ45. Yang ke port konsol di switch, kan tadi kita pilih konsol kan? Di switch 2960-nya ini konektornya seperti ini. Ini RJ45. Kemudian kalau tadi kita pilih RS232 itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi port konsol ini ada dua port. Yang pertama ada RJ45, kemudian satunya lagi adalah RS232. Ini port konsol tadi. Cuman kalau dulu kan masih ada port RS232. Ini kalau di sekarang kan laptop PC sudah tidak ada port RS232 ya. Jadi kalau misalkan kita mau membutuhkan, kita sudah punya port konsol seperti ini, yang satu sisinya adalah RS232, kita bisa beli USB converter RS232 to USB. Jadi kita bisa convert dari RS232 ke USB tadi. Atau kita bisa beli langsung yang sudah ini, yang sudah menggunakan USB itu ada juga. Jadi port konsolnya ke USB langsung. Jadi kalau aslinya nanti kita, kalau di Windows XP dulu kan ada namanya apa ya? Saya lupa. Di Windows 7 itu udah nggak ada. Jadi kalau kita mau konfigurasi di Windows 7, Windows 8, 10, 11 sekarang, itu kita harus butuh tambahan aplikasi. Salah satunya bisa menggunakan ini, PuTTY. Nih Bapak Ibu. Jadi kalau mau mengkonfigurasi tadi, kalau aslinya Bapak Ibu aslinya, jadi kita colokin dulu tadi RS232-nya ke switch, port RJ45-nya ke switch, kemudian konsolnya ke laptop, bisa tadi USB, RS23 atau USB tadi ke laptop. Nanti kita pakai ini Bapak Ibu, pakai namanya PuTTY. PuTTY ini. Ini PuTTY. Kemudian nanti kita pilih ini serial. Nah, serial ini. Jadi nanti kalau di PuTTY pakainya ini serial. Kemudian nanti kita cek di properties, di apa namanya? Kalau kita sudah nyolokin nanti kabel konsolnya, itu nanti muncul di properties itu device manager Bapak Ibu. Mana nih device manager? Ah, ini nih device manager. Nanti kan di device manager yang tadi muncul nih di sininya ada COM berapa. Di sini nanti muncul yang terhubung tadi ke RS232 atau ke USB konsol tadi, nanti muncul COM berapa. Misalkan COM 3. Nah, nanti kita tinggal konfigurasi Bapak Ibu di PuTTY sininya. Di sini ganti ke COM 3. Nanti tinggal di open, nanti muncul konsolnya tadi gitu. Itu kalau aslinya. Jadi kalau karena kita menggunakan paket tracer, jadi kita konfigurasinya dari sini tadi. Cukup klik PC 2, kemudian kita pilih terminal. Oh iya, kalau di Windows XP ada namanya Hyper Terminal. Kalau di Windows 7 udah nggak ada sih. Jadi kalau Windows 7 itu harus pakai tambahan tadi, bisa pakai PuTTY atau pakai aplikasi yang lain. Teratem
dan lain sebagainya. Fungsinya untuk nanti kita konfigurasi switch-nya itu, Pak. Kita pilih terminal, sudah Bapak Ibu. Kemudian kita oke. Nah, tampilannya seperti ini nih, hitam. Ulangi lagi. Yang pertama, Bapak Ibu pastikan tadi portnya itu terhubung ke RS232. Kalau nanti portnya tidak terhubung ke RS232, pas kita pilih terminal dan kita oke, tampilannya nggak seperti ini nih, nggak hitam. Nah, ini tampilan dari switch ini. Ini tampilannya seperti ini. Jadi switch Catalyst 2960 ini dia punya sistem operasi namanya Cisco iOS. Switch. Jadi dia punya sistem operasi namanya switch, router dia punya sistem operasi namanya Cisco iOS. iOS itu bukan iOS punya itu ya, yang gambar buah. Nah, itu bukan. Jadi iOS ini dia kepanjangan dari Interconnected Operating System. Jadi Cisco sebelumnya dia sudah punya sistem operasi sendiri namanya iOS juga. Jadi namanya adalah Interconnected Operating System. Kalau nggak salah sih interconnected ya. Sudah seperti ini tampilannya Bapak Ibu semua? Nah, di switch ini tuh ada switch maupun router itu nanti ada 3 user. Kayaknya kelihatan ya. Nah, ini kita berada di mode yang pertama. Ini tandanya adalah lebih besar dari. Benar nggak lebih besar dari? Nah, buat masuk ke mode selanjutnya, ketiknya adalah enable. Setelah enable, kita masuk ke mode berikutnya, tandanya adalah ini. Tanda pagar. Sudah Bapak Ibu? Nah, tadi di dalam mode yang lebih besar dari, kemudian ini pagar, itu adalah kita bisa melihat perintah-perintahnya di dalamnya. Caranya adalah dengan mengetikkan help. Help itu berarti tolong. Help itu cukup dengan ini, ngetik tanda tanya. Nah, tanda tanya. Help. Di sini banyak komennya tadi. Ada clear, fungsinya untuk reset function, ada clock, manage system clock. Jadi di sini ada nama perintahnya dan ada penjelasannya, deskripsinya. Clear, connect, configure, connect, copy, debug, delete, dir, disable, enable, erase, exit, logout, more, no ping, reload, resum, setup, show. Untuk more-nya ini kita tinggal enter saja Bapak Ibu, enter. Enter nanti sampai selesai. Hah? Enter saja. Kenapa? Enter saja. Enter. Nah, setelah kita enter, kalau ini berarti dia sudah selesai tadi. Tadi ada show, SSH, telnet, terminal, traceroute, undebug, VLAN, write. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ini fungsi-fungsinya buat apa, perintah-perintahnya tadi. Untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan, kita bisa ngetik ini, show running config. Nah, di paket tracer ini juga mendukung autocomplete. Jadi
cukup ketik SH, terus Bapak Ibu tab, dia langsung ngetik show sendiri. Kemudian ketik running config, nggak usah ketik semua, cukup ketik ini aja Bapak Ibu, run, tab, nanti dia langsung running config sendiri. SH tab, nanti dia langsung show. Jadi ini meminimalkan salah penulisan. Nah, kalau sudah show run, runnya di tab dulu Pak. Kalau sudah di enter. Ini ya, show running config. Ini untuk fungsinya untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan pada device tersebut. Nah, ini seperti ini. Ini show running config, current configuration. Nah, ini Cisco iOS-nya adalah versi 12.2. Versi iOS terakhir saya kurang tahu berapa. Di sini ada no service timestamp, no service timestamp debug, no service password encryption, belum ada password yang dienkripsi, hostname-nya adalah switch, nama hostname-nya itu adalah switch. Ini kan ada more, bisa di enter lagi Bapak Ibu. Nah, ini ada interface, fast Ethernet 0/1, 0/2, 0/3 sampai dengan 0/24. Tuh, kita enter saja tuh. Sampai dengan 0/24. Interface fast Ethernet 0/1 sampai 0/24. Kemudian ada interface gigabit Ethernet 0/1, gigabit Ethernet 0/2. Ada interface VLAN, LAN console 0, LAN PTY 0. Nah, jadi tadi Bapak Ibu untuk mengetahui konfigurasi yang sedang berjalan itu adalah menggunakan apa? Show running config. Tanya Pak. Nah, ini tadi mode yang kedua. Kemudian kita masuk ke mode global configuration. Semua konfigurasi nanti ada di mode global configuration. Jadi kalau tadi kita mau ngecek IP, mau mengecek konfigurasi yang sedang berjalan, itu berada di mode ini Bapak Ibu. Mode privilege namanya. Tandanya adalah ini, tanda pagar. Habis hostname, tanda pagar. Semua konfigurasi Cisco tadi berada di dalam mode global configuration. Caranya adalah supaya kita bisa masuk ke global configuration. Ketik apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Configure terminal. Nah, ini setelah nama hostname, ciri khasnya adalah kurung buka, config, kurung tutup, pagar. Nah, berarti kita berada di mode global configuration. Ini Pak, configure terminal. Cukup ketik CONF, tab, kemudian T juga tab. Kalau pengen cepat mengetiknya. CONF, tab, kemudian ketik T, tab lagi, enter. Iya, configure terminal, enter. Nah, berarti kita berada di mode apa Bapak Ibu? Global configuration, betul. Nah, pada mode global configuration kita juga bisa melihat tadi perintah-perintah apa saja yang ada di dalam mode global configuration. Caranya apa? Caranya apa Bapak Ibu? Ketik help. Help berarti apa? Tanda tanya. Nah, kita ketik tanda tanya, nanti dia akan muncul configure command, perintah untuk konfigurasi tadi. Ada access list, ini nanti digunakan untuk apa, banner untuk apa, boot untuk apa, CDP, clock, crypto,
default, enable, dan lain sebagainya. Ini di enter saja ya Bapak Ibu ya. Nah, pada switch Cisco ini kita bisa memberikan password atau kita bisa mengkonfigurasi keamanan. Jadi ya security. Jadi kita bisa memberikan password kepada switch tadi. Jadi tidak sembarangan orang nanti bisa mengakses ke switch tadi kalau tidak mengetahui passwordnya tadi. Caranya adalah kita memberikan password pada port konsol tadi. Jadi ketika nanti orang nyolokin port konsol, kemudian dihubungkan tadi ke PC atau laptop, ketika dia mau mengakses ke ini namanya terminal, dia langsung minta password. Caranya adalah seperti ini Bapak Ibu. Line konsol 0. Line konsol 0. Enter. Password. Misalkan passwordnya adalah kelas JNA atau ini aja deh, JNA aja. Login, exit. Bisa, tapi ketika nanti pas ngetik kalau itu huruf besar berarti huruf besar. Harus disesuaikan. Line konsol 0, kemudian password, spasi nama passwordnya tadi. Di sini saya masukkan ini ya, JNA passwordnya ya. Kemudian login, kemudian exit. Sudah semua Bapak Ibu? Oh, belum. Nah, setelah tadi kita konfigurasi password atau setting, sekarang kita tinggal testing. Testing passwordnya, apakah benar atau tidak. Cara testingnya adalah, ini kita keluar dulu dari mode ini. Cara keluarnya adalah buka pintu terus keluar. Exit, kemudian ini exit lagi. Exit aja Pak. Exit, ini exit. Exit lagi. Exit. Nah, kan pertamanya seperti ini kan. Press return to get start. Nah, ini ketika kita enter, dia minta password. Passwordnya apa? JNA. Pas ketikan password nggak keluar apa-apa ya Bapak Ibu. Pas kita ngetikan password, itu dia di situ nggak keluar apa-apa tuh. Hanya hitam aja. Jadi kita ketik aja tadi passwordnya JNA enter. Nanti dia langsung masuk ke sini. Langsung. Jadi pas ketika Bapak Ibu ngetik password itu nggak muncul apa-apa. Iya, nggak muncul apa-apa. Pas Bapak Ibu ngetik password, ini saya contohkan lagi nih, ini exit. Nah, pas saya enter ini kan minta password. Saya ketik passwordnya nih, tapi tidak muncul apa-apa di situ nih. JNA, enter. Kalau Bapak Ibu ngetik lebih ya nanti salah nanti dia. Kalau tidak sama ngetiknya. Lanjut. Kalau lanjut berarti kita masuk lagi ke global configuration. Caranya adalah enable configure terminal.
Configure terminal. Configure CNF tab. Configure. Configure terminal. Lanjut. Nah, setelah masuk ke configure terminal, tadi kan kita memberikan password, itu belum kita enkripsi, jadi masih bisa kita lihat. Jadi maksudnya kalau kita ngelihat di show running config, itu masih bisa kelihatan passwordnya apa, karena belum kita enkripsi. Nanti kalau udah di enkripsi, passwordnya udah diacak, nggak bisa terlihat, tidak bisa terlihat aslinya gitu maksudnya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi ini banner MOTD, authorize only. Kemudian ini line VTY 0, password tadi JNA ya, kelas JNA. Hah? Kemudian ada lagi nih enable password, saya lupa enable password. Kelas. Tadi kan ketika tadi kita mau masuk kan kita ketik enable dulu kan. Nah, nanti kalau kita sudah memberikan enable password, pas kita ketik enable dia minta password lagi. Jadi 2 kali password. Kalau line VTY itu digunakan untuk melakukan remote. Dan tadi kan saya informasi kalau kenapa? Iya, ini password kelas JNA untuk VTY virtual. Jadi kalau tadi kita mau melakukan remote tanpa harus datang ke lokasi, switching tadi nanti kita bisa remote. Pas yang pertama yang sebelumnya di situ apa? JNA saja. JNA saja. Yang itu password. Kelas JNA. Kalau yang ini kelas. Kenapa? Bedanya? Di beda-beda nggak apa-apa sih. Maksudnya ini saya bedain jadi nanti ketahuan ini posisinya ada di mana, ini ada di mana password itu. Nanti kita testing, jadi biar tahu password ini untuk masuk ke mana, password ini untuk masuk ke mana. Kelas saja. Yang ini kelas strip JNA. Jadi VTY 0 itu Pak? Ya. Yang password VTY 0. Kita sudah setting enable password sama line VTY. Sama ini ada banner MOTD, ini nanti akan muncul ketika tadi kita mau masuk. Kita testing lagi, exit lagi. Testing password, exit, kemudian exit. Exit dulu. Exit. Nah, setelah kita exit 2 kali, posisinya kan seperti ini ya Bapak Ibu, hitam. Kita enter. Nah, ini muncul nih authorize only yang tadi kita buat. Jadi bisa kasih masuk salah satu kodenya. Nah, ini password ini apa berarti? Yang password apa nih? JNA kelas, JNA kelas atau JNA kelas? Kan tadi ada 3 password kan? JNA kelas sama kelas JNA. Ini apa? Ini yang JNA, betul nih JNA. Ketik JNA, enter. Kemudian kita enable, enter. Nah, ketika enable dia minta password lagi. Yang ini tadi. Passwordnya apa? Yang enable? Kelas.
Oh, jadi enable-nya di password. Iya, 2 kali password. Kan tadi saya bilang 2 kali password. Kemudian kita masuk lagi ke configure terminal. Enable udah, tinggal configure terminal. Kelas. Nah, kemudian kita berikan IP address interface VLAN 1. Jadi di switch Cisco itu dia sudah ada interface VLAN 1-nya. Nah, interface VLAN 1 bisa kita gunakan untuk kita berikan IP address. Udah, IP address 192.168 titik tadi 40 ya, 40 200 deh yang gampang. Ini kan /24 kan, berarti subnet masknya berapa? 255.255.255.0, enter. Kemudian kita berikan description IP address apa nih, switch kelas SW JNA D ya, kelas D, JNA D gitu aja deh. Kemudian kita aktifkan no shutdown exit. Ya, ini description. Jadi kita memberikan deskripsi biar ketahuan ini IP ini buat siapa begitu. SW dice JNA dice D JNA D kelas D ya maksudnya. Iya, nanti munculnya itu Pak, yang description-nya itu nanti di mana? Kalau di kayak di VM config itu muncul juga di situ? Enggak, munculnya di kayak tadi di show running config. Oh, di situ. Iya. Tadi belum kita ganti hostname SW kelas JNAD ya. Kemudian kita cek nih konfigurasi tadi yang sudah berjalan. Caranya adalah kita exit dulu. Nah, buat ngecek IP address tadi yang sudah kita, ini juga bisa kita cek. Show IP interface VLAN ya. Oh, nggak ada. Kalau brief bisa nggak? Show IP interface brief. Ini ya. Buat ngecek IP address tadi yang sudah kita isi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini VLAN 1, IP-nya 192.168, 40.200. Statusnya oke. Metodenya tadi manual.
statusnya adalah up dan protokolnya juga up. Jadi yang tadi saya bilang, kalau tadi switch itu dia down, switch maupun router itu down, statusnya dia down, protokolnya juga down, defaultnya itu down. Tapi kalau di switch tadi kalau kita colok dia langsung up sendiri, Pak. Makanya kalau misalkan kita ini kan nggak dipakai nih. Oh iya, tabletnya ya. Nah kalau ini nggak dipakai, kita kasih shutdown aja. Jadi ketika orang nyolok nggak langsung up. Gimana Pak? Bis- Kita shutdown gitu. Kita matiin dulu aja. Kalau misalkan portnya tadi nggak dipakai, kita bisa setting shutdown dulu. Cara matinya bagaimana Pak? Shutdown. Nanti kita praktekkan. Nah, jadi pas dicolok gitu Nggak langsung nyala. Nggak langsung nyala. Berarti di setting dulu. Setting dulu. Jadi biar aman maksudnya. Coba ke atas sedikit Pak. Kenapa? Di atas sedikit Pak ya. Oh, di atas ini. Ini. Hostname. Hostname tadi buat ngerubah hostname ini. Kemudian ada untuk mengecek IP address ini, show IP interface brief. Kan tadi kita sudah cek ini show IP interface brief. Jadi kita buat ngecek tadi interface-nya, ngecek IP address. Ini di interface VLAN 1 itu ada IP address tadi 192.168.40.200. Kemudian ini statusnya up, protokolnya juga up. Kalau statusnya ini masih down, warnanya itu masih warna enggak. Kalau statusnya itu down, warna itu orange atau merah, masih merah. Jadi kalau udah up dia warnanya hijau. Baik, kita tes, kita cek lagi tadi show running config. Nah ini show running config tadi, show running config. Nah di show running config, di konfigurasi yang sedang berjalan, kan tadi kita menambahkan beberapa perintah kan. Nah di sini current konfigurasinya nih nambah tuh. Tadi kan 1080 byte, sekarang jadi 1250 byte, 1250 byte. Kemudian tadi kita memberikan password, sini ada enable class, enable password, passwordnya kelas. Kemudian ini ada hostname, tadi hostname-nya tadinya adalah switch, kita sudah ganti jadi SW kelas JNAD. Kemudian ini kita enter saja. Ini kita enter more. Nah di sini ada interface VLAN 1, description IP address, tadi deskripsinya IP address SW JNAD, IP addressnya adalah 192.168.40.200. Ini ada banner MOTD. Ini kemudian ada line console 0 yang tadi kita sudah buat, passwordnya adalah JNA. Line VTY. Ini kan konfigurasinya 1250 byte, Nggak apa-apa. Berarti ada ada konfigurasi yang kurang tadi, atau konfigurasinya tadi passwordnya beda. Kan passwordnya lebih panjang, nambah penyimpanan. Kalau passwordnya lebih sedikit, penyimpanannya lebih sedikit. Baik, Bapak Ibu, ini tadi show running config buat melihat
yang tadi sudah kita konfigurasi. Kemudian kita lanjut lagi buat kita tes koneksi dari PC3 ya. Kita ping ke switch. Ping PC3. Ping ke 40.200 IP dari ping spasi 192.168.40.200. Nah, ini reply ya. Jadi sudah bisa terhubung ke switch. Comment from. Nah, setelah tadi kita tes koneksi, hasilnya adalah reply. Jadi kalau hasilnya request timeout atau unreachable, berarti harus dicek lagi ada yang salah, ada yang tidak terhubung. Nah, kemudian untuk melakukan remote ke switch tadi, telnet spasi IP tujuan. Untuk remote ya, telnet spasi IP tujuan. Tujuannya adalah switch. IP-nya berapa switch? 192.168.40.200. Enter. Nah di sini baru nih masukin password yang VTY. VTY itu apa? Kelas strip JNA. Enable passwordnya kelas. Nah ini sudah masuk. Jadi kita dari PC melakukan remote via telnet ke switch tadi. Jadi misalkan tadi ada misalkan Bapak Ibu ada di lantai 2, switchnya tadi ada trouble di lantai 1, nggak usah turun, tinggal di remote bisa. Password VTY. Nah, jadi kita sudah bisa meremote ke switch tadi ya. Di sini kita juga bisa tadi, karena udah bisa remote, kita bisa show running config, itu juga bisa melihat tadi apa. Kita sudah bisa melakukan konfigurasi tadi sama kayak tadi lewat port konsol tadi. Tapi ini posisinya kita lewat remote tadi. Remote telnet. Ini enter. Show running config tadi. Nah, ini telnetnya hanya digunakan untuk satu user. Karena ini line VTY 0. Jadi kalau pengen kita ada 2 orang atau ada 2 user yang bisa nge-remote, kita bikin line VTY lagi. Setting lagi line VTY. Kan tadi line VTY 0, berarti line VTY 1. Nanti user passwordnya nanti passwordnya boleh dibedain, boleh disamain. Nah, ini kan port yang dipakai adalah, ini saya cek dulu ya. Show IP interface brief. Show IP interface brief. Enter. Nah, ini jadi fase Ethernet 0/1 itu dipakai, ada itunya, ada PC yang terhubung. Fase Ethernet 0/2, 0/3 sampai 0/6. Oke. Sekarang kita matikan nih fase Ethernet 0/7 sampai dengan 24 misalkan, atau kita matikan dulu ini deh, kita matikan misalkan port fase Ethernet 21, 0/21 sampai 24. Caranya adalah
Kita masuk ke configure terminal dulu, configure terminal. Interface fast Ethernet 0/21. Baru di sini kita matikan shutdown. Exit. Sudah ya. Nah, tadi kita matikan, kemudian kita lanjut lagi ke interface fast Ethernet 0/21 udah ya, 0/22. Shutdown. Exit. Kemudian interface fast Ethernet 0/23. Shutdown, exit. Interface fast Ethernet 0/24. Shutdown, exit. Nah, jadi kalau tadi sudah kita cek tadi ya, exit, show IP interface brief. Nah, ini kalau tadi udah di shutdown, ini jadi gini Bapak Ibu, jadi administratif. Nah, ini administratif down. Ini yang tadi sudah kita matiin ya, jadi down. Kalau tadi, kalau yang ini dia dicolok masih langsung hidup, dicolokin kabel itu langsung hidup tadi. Tapi kalau yang ini dia nggak bisa, harus dihidupkan terlebih dahulu, di no shutdown dulu. Cara ceknya ini Pak, show IP interface brief, sama kayak tadi, show IP interface brief. Nah, kalau tadi kan kita lanjut dulu ya dikit. Kalau tadi kita matiinnya kan satu persatu. Ada juga cara tadi dari port 7 sampai 20 langsung itu bisa. Nah, ini kalau tadi satu-satu ya. Ini cara biar lebih cepat lagi. Interface rank, menggunakan rank. Yang akan kita shutdown itu dari port berapa? Dari port 7 ya, sampai dengan 20. Nah, kalau tadi kan interface langsung fast Ethernet berapa? Kalau ini, kalau kita mau secara langsung beberapa port sekaligus, dengan menggunakan rank. Interface rank fast Ethernet 0/7 sampai dengan 20. Jadi nanti dari interface 7 sampai 20 kita shutdown. Enter. Udah, kita langsung aja Pak, Bapak Ibu, shutdown. Shutdown. Kalau kita enter, dia nanti udah mati semua. Dari 7 sampai 20. Nah, itu hilang kan. Jadi dari 7 sampai 20 langsung shutdown semua. Jadi dari fast Ethernet 0/7 sampai 0/20 langsung mati semua, di shutdown. Kenapa? Hidupannya di no shutdown. Nah, ini dia dari 7 sampai 20 change state to down, change state to administrative down. Sudah semua? Kalau sudah, kita cek lagi kayak tadi, kita keluar dulu, exit, show IP
Ini exit dulu ya. Show IP interface brief. Nah, ini sudah langsung down semua tadi. Hah? Exitnya 2 kali. Exit. Baik, kita break dulu. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebih mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.